Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Nida. Kami selaku kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan hasil tugas besar perencanaan wilayah kami yang berjudul Strategi Pengembangan Konsep Urban Rural Linkage di Kecamatan Triorejo dengan Kota Gresik. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok 6, yaitu ada Zefriansyah Bayu, NRP 0093, lalu ada Bahtiar Rahman, NRP 0094, dan ada saya, Felita Zahra, NRP 0095. Adapun outline pada hari ini, yaitu pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, keempat potensi dan masalah, kelima kajian hasil analisis, 6 konsep penanganan, dan 7 penutup. Oke, baik. Selanjutnya akan kita mulai dengan pendahuluan. Jadi pendahuluan dari kelompok kami, tema dari kelompok kami adalah mengenai urban rural linkage yang terjadi di antara Kecamatan Triorejo dengan Kota Gresik. Bisa next slide. Oke, langsung singkat saja. Jadi urban rural linkage itu merupakan kunci dari strategi pembangunan wilayah. Jadi urban rural linkage itu meminimalisir adanya disparitas dan kesenjangan antar wilayah, khususnya yang terjadi di Kecamatan Triorejo sebagai kawasan industri dan Kota Gresik yang merupakan pusat perdagangan barang dan jasa, di mana dengan keadaan tersebut menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, terutama dengan ada aliran komoditi dari masing-masing wilayah untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Jadi kondisi tersebut mencerminkan bahwa interaksi wilayah yang terjadi memiliki potensi yang tinggi untuk mempengaruhi perkembangan antara kedua wilayah. Bisa next slide. Slide selanjutnya adalah tujuan dan sasaran dari penelitian kami. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui dan memahami bagaimana hubungan, permasalahan, serta pengembangan desa kota atau langkah arahan ke depan dalam konsep urban rural linkage di antara Kecamatan Triorejo dengan Kota Gresik. Sasarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi urban rural linkage berdasarkan jenis keterkaitan yang nanti akan dijelaskan, deskripsi berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi jenis keterkaitan. Kemudian yang kedua adalah analisis berdasarkan variabel konsep urban rural linkage Kecamatan Triorejo dan Kota Gresik. Yang ketiga adalah menganalisis potensi dan masalah. Jadi ketemu potensi dan masalahnya, baru kita yang keempat yaitu merumuskan konsep penanganan permasalahan dan arahan pengembangan yang bisa dilakukan di antara kedua wilayah supaya terjalin hubungan yang interaksional sehingga dapat meminimalisir kesenjangan dan memanfaatkan dengan adanya urban rural linkage yang ada. Next slide. Ruang lingkup yang ada pada penelitian kami yaitu Kota Gresik, jadi pusat kota di Kota Gresik yang terdiri dari Kecamatan Manyar dan Kecamatan Gresik Kota, serta yang kedua adalah wilayah ruralnya yaitu yang terletak di paling selatan Kota Gresik yaitu Kecamatan Triorejo. Next slide. Yang kedua adalah tinjauan pustaka atau teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Next slide. Yang pertama adalah yang jelas mengenai kota. Jadi kita mengklasifikasikan pusat Kota Gresik itu sebagai kota karena syarat jumlah penduduknya dan juga jumlah cakupan wilayahnya. Yang kedua adalah desa, di mana desa tersebut juga diklasifikasikan jumlah penduduknya yang rendah dan juga intinya pada resultnya desa itu perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya yang kenampakannya itu tidak seperti kekotaan. Terus yang ketiga adalah konsep urban linkage yang merupakan sebuah acuan dalam kelompok kami, yaitu teori dasar yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah teori Rondelli yang bisa kita lihat pada tabel, yaitu mulai dari jenis keterkaitan fisik, ekonomi, dan lain sebagainya. Next slide. Oke, baik. Untuk yang ketiga, masuk ke metodologi penelitian, yaitu di metodologi penelitian ini kita akan membahas tentang metode pengumpulan data dan juga metode analisis yang kami pakai. Itu yang pertama, metode pengumpulan datanya sendiri kami memakai survei literatur dan juga survei instansional. Di survei literatur sendiri kami melakukan survei berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kemudian kecamatan dalam angka, kecamatan Kabupaten Gresik dalam angka, dan juga yang terakhir Google Street View. Dan untuk yang survei instansional sendiri kita menggunakan survei instansi pihak swasta, yaitu instansi pemerintah dan juga instansi terkait.
Kemudian di metode analisisnya sendiri kami memakai 3 metode, yaitu yang pertama analisis deskriptif. Di analisis deskriptif ini kami mengumpulkan data terlebih dahulu, data kondisi existing, kemudian kami olah sesuai dengan potensi dan masalah dari masing-masing aspek untuk diidentifikasi lagi langkah dan juga strategi penanganan yang perlu untuk dikembangkan ke depannya. Nah, yang kedua yaitu exploratory factor ataupun yaitu untuk menggambarkan atau menafsirkan objek penelitian dengan situasi yang sedang terjadi dengan hubungan antar variabel, yaitu dan juga perbedaan antar fakta pengaruh terhadap suatu kondisi dan juga solusi yang diambil. Nah, pada analisis ini yaitu untuk menentukan dampak kondisi existing itu dengan pola urban rural linkage. Dan analisis yang ketiga yaitu analisis SWOT FLIFAS, yaitu dengan strategi atau konsep penanganan berdasarkan kondisi aktual yang mengenai keterkaitan wilayah antara Kecamatan Diorejo dengan Kota Gresik. Nah, untuk analisis SWOT ini itu menentukan konsep penanganannya dan juga arahan pengembangannya. Kemudian kita masuk ke potensi dan juga masalah. Nah, dari potensi dan juga masalah ini isu yang terdapat di Kecamatan Diorejo dengan Kota Gresik, yaitu yang pertama, Kota Gresik dengan Kecamatan Diorejo itu merupakan 2 wilayah yang saling bersinggungan atau saling berkaitan. Dengan kedua wilayah yang memiliki potensi dan keunggulan yang berbeda, mengakibatkan masyarakat di kedua wilayah tersebut itu melakukan pergerakan, yaitu saling membutuhkan atau saling berkaitan, dengan menyebabkan terbentuknya pola keterkaitan kota dan desa. Dan dengan perkembangan dalam kualitas pengembangan wilayah seharusnya semakin meningkat agar mampu menjadi pusat pelayanan bagi wilayah itu sendiri dan juga wilayah sekitarnya. Masuk ke potensi masalah, yaitu potensi masalah yang pertama yaitu hubungan fisik, yaitu fakta dan kondisinya di Kecamatan Diorejo dan dengan Kota Gresik itu akses jalan dalam alur menuju Gresik itu maupun keluar Gresik, Diorejo, Gresik. Dan dari fakta tersebut itu terdapat masalah, yaitu masyarakat yang mulai meninggalkan penggunaan transportasi umum dengan beralih ke kendaraan pribadi. Hal itu berdampak pada beban jalan yang lebih besar dan mengakibatkan kemacetan. Dari terjadinya kemacetan itu juga biasanya di jam-jam peak hour atau jam pulang kerja ataupun berangkat kerja yang disebabkan oleh lebar jalan yang sempit dengan volume kendaraan yang meningkat saat jam tersebut. Kemudian yang ketiga, belum adanya terminal bus yang terdekat dari Diorejo menuju Kota Gresik, dan yang keempat, belum adanya jaringan rel kereta api yang menghubungkan Kecamatan Diorejo dengan Kota Gresik. Kemudian untuk hubungan ekonominya sendiri, untuk faktanya terjadi pola persebaran industri kecil dan menengah di Kecamatan Diorejo, dan juga terdapat sarana pasar yang memfasilitasi pemasaran komoditas berupa pasar Kota Gresik di Kota Gresik dan juga pasar desa atau kabupaten yang tersebar di Kecamatan Diorejo, yaitu Pasar Diorejo. Adapun masalahnya yaitu hanya terjadi pola rural to urban, yakni Kecamatan Diorejo untuk Kota Gresik belum terjadi pola urban rulernya dari Kota Gresik ke Kecamatan Diorejo. Selanjutnya adalah aspek keterkaitan, yaitu hubungan mobilitas penduduk dan hubungan interaksi sosial. Jadi berdasarkan tabel Rondelli itu, di interaksi sosial yang perlu dianalisis ya adalah pola kunjungan keluarga dan juga kegiatan upacara, interaksi sosial dan sebagainya. Terus kemudian untuk hubungan pergerakan atau mobilitas penduduk, yaitu mengenai migrasi temporer permanen dan juga perjalanan ke tempat kerja. Kemudian untuk fakta dan kondisi yang ada bisa terlihat pada tabel, yaitu yang pertama mulai dari mobilitas penduduk, yaitu terjadinya mobilitas secara horizontal, yaitu mobilitas yang terjadi di Kota Gresik dengan Kecamatan Diorejo adalah ada yang permanen dan juga mobilitas non permanen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor lainnya. Yang kedua adalah para pekerja yang berasal dari Kecamatan Diorejo itu rata-rata memilih untuk tetap tinggal di daerah asal atau hanya melakukan perjalanan yang temporal. Jadi berangkat kerja kemudian pulang ke tempat asalnya kembali. Kecenderungan pergerakan tersebut itu rata-rata terjadi ketika masyarakat yang memiliki jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Untuk yang jauh mereka banyak yang bertempat tinggal atau membangun rumah tinggal perumahannya itu di Kecamatan Manyar atau Kecamatan Gresik di Kota Gresik, sehingga kondisi penduduk di Kecamatan Gresik di pusat Kota Gresik itu lebih meningkat. Kemudian berbagai permasalahan yang ada itu adalah yang pertama banyaknya pekerja yang menetap
Jadi pekerja-pekerja yang rumahnya jauh tadi menetap di badan kota dan berpotensi untuk menimbulkan yang namanya urban sprawl. Jadi kebutuhan hunian tempat kerja akan meningkat sehingga timbul tempat yang baru. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan migrasi penduduk dari desa kota menimbulkan pencemaran lingkungan dan permukiman kumuh yang tidak terawat. Jadi perlu adanya edukasi masyarakat juga untuk menangani perpindahan penduduk tersebut. Kemudian selanjutnya adalah hubungan interaksi sosial. Jadi hubungan interaksi sosial itu faktanya adalah terjadi pola kunjungan antar lembaga ya, khususnya pendidikan di antara Kecamatan Triorejo dan Kota Gresik sebagai bentuk pembelajaran, kunjungan kerja dan lain sebagainya. Kemudian potensi yang ada yaitu adanya pola kunjungan yang tinggi serta wilayah yang berkembang pesat dan perjalanan penduduk temporal berpotensi untuk dikembangkan konsep TOD atau Transit Oriented Development. Karena dari konsep TOD tersebut kita dapat meminimalisir kemacetan dengan pengoptimalan penggunaan sarana transportasi umum, masyarakat mudah aksesibilitasnya, mobilitasnya juga dapat terfasilitasi. Kemudian next slide. Selanjutnya adalah jenis hubungan penyediaan layanan. Untuk fakta dan kondisinya, yang pertama itu Kecamatan Triorejo ini masuk ke dalam wilayah kerja PLN UP3 Sidoarjo untuk aliran airnya. Lalu untuk Kecamatan Triorejo ini memiliki jumlah pelanggan terbanyak dari kecamatan lainnya di Kabupaten Gresik, yaitu sebanyak 22.611 pelanggan dengan air yang disalurkan sebesar 5.982.668 meter kubik. Nah, terus untuk kebutuhan air bersih di Kecamatan Triorejo ini sebagian telah terlayani oleh PDAM. Walaupun tidak keseluruhan, wilayah Kecamatan Triorejo ini dilayani oleh jaringan perpipaan PDAM. Namun, jumlah pengguna atau pelanggan PDAM-nya di Kecamatan Triorejo ini cukup besar. Dan sumber air baku PDAM di Kecamatan Triorejo ini berasal dari Kali Surabaya. Selain dari PDAM, kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Triorejo ini juga diperoleh dari sumur gali atau sumur pompa. Terus untuk Kabupaten Gresik terdapat 453 SD, 112 SMP, 52 SMA, dan 16 perguruan tinggi. Sedangkan Kecamatan Triorejo ini terdapat 36 SD, 11 SMP, dan 5 SMA. Untuk perguruan tingginya, masyarakat cenderung ke arah kota Surabaya. Lalu untuk potensinya, selain kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, jenis dan tingkat jenjang untuk pendidikannya di Kota Gresik ini cukup lengkap. Jadi masyarakat Kecamatan Triorejo ini dapat menuntut ilmu ataupun menggunakan fasilitas kesehatan di Kota Gresik. Lalu untuk masalahnya, perkembangan kota di Kecamatan Triorejo ini lebih banyak dipengaruhi oleh Kota Surabaya yang berperan sebagai pusat kegiatan bagi wilayah ini dibandingkan pengaruh dari pusat Kota Gresik. Lalu ketersediaan fasilitas yang lebih memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas menjadikan perkembangan kotanya tertarik ke wilayah yang dekat dengan Kota Surabaya. Seperti yang perguruan tinggi tadi, masyarakatnya lebih condong ke Kota Surabaya. Lalu untuk penyediaan pelayanan transportasinya pada Kecamatan Triorejo ini menuju pusat Kota Gresik masih belum memadai. Jadi menyebabkan masyarakat Kecamatan Triorejo ini lebih memilih ke Kota Surabaya atau Sidoarjo karena akses transportasinya lebih mudah dan lebih dekat. Selanjutnya, jenis keterkaitan politik, administratif, dan organisasional, di mana faktanya adalah pusat pemerintahan Kabupaten Gresik ini berada di Kecamatan Gresik. Lalu keterkaitan Kecamatan Triorejo dengan Kota Gresik ini hanya di bidang administrasi, seperti pengurusan kartu tanda penduduk, kartu susunan keluarga, surat izin mengemudi, dan surat tanda nomor kendaraan. Lalu untuk potensinya adalah semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan, lalu tersedianya peraturan bupati tentang rincian tugas pokok, fungsi, dan tata kerja kecamatan. Untuk masalahnya adalah jarak tempuh ke pusat Kota Gresik ini yang jauh dari interaksi masyarakat ke Kecamatan Triorejo hanya di bidang administrasi atau politik. Lalu jenis hubungan teknologi, faktanya adalah di Kota Gresik ini memiliki portal website sendiri yang sangat lengkap. Lalu untuk potensinya dari yang portal website yang sudah lengkap tadi, lalu sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur membuat Kota Gresik ini berpotensi memiliki perkembangan teknologi yang lebih maju. Masalahnya tidak ditemukan masalah teknologi.
Oke, selanjutnya kita masuk ke kajian hasil analisis. Untuk yang pertama itu kajian analisis fisik atau kondisi jalan. Nah, di jaringan jalan yang menghubungkan Kota Gresik dengan Kecamatan Direjo itu merupakan jalan raya Kepatihan yang tertera di gambar di samping, yaitu jalan ini merupakan jalan utama yang menjadi jalur pergerakan antara kedua wilayah ini. Dengan selain itu jalur lain yaitu jalur bebas hambatan atau jalur tol, yaitu Jalan Tol Direjo. Ini untuk masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat dan bisa lebih cepat menuju Kota Gresik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kota Gresik dan Kecamatan Direjo memiliki keterkaitan transportasi dengan adanya pelayanan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan keduanya. Nah, untuk estimasi jaraknya sendiri yaitu saya ambil dari melalui Google Maps, yaitu untuk jaraknya kurang lebih sekitar 30,5 km dengan terhubung melalui jalan raya Kepatihan dengan estimasi waktu sekitar 1 jam 2 menit di perjalanan. Kemudian yang kedua itu analisis ekonomi. Pada analisis ekonomi ini Kota Gresik itu memiliki berbagai jenis perdagangan dan jasa seperti pertokoan, pusat grosir, perusahaan industri dan juga lain sebagainya. Dengan biasanya barang-barang yang dijual atau dijual belikan itu cukup beragam dan dengan harga yang murah. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat di Kecamatan Direjo itu datang ke Kota Gresik untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, seperti pada gambar yaitu di pasar Kecamatan Direjo dengan pasar Kota Gresik. Kemudian yang selanjutnya adalah mobilitas penduduk. Jadi mobilitas yang terjadi di Kecamatan Direjo dan Kota Gresik ini, alasan masyarakat melakukan mobilitas adalah karena pemenuhan kebutuhan ekonomi. Jadi pembangunan daerah yang tidak merata di antara Kota Gresik dengan Kecamatan Direjo menyebabkan adanya ketimpangan antar daerah. Ketimpangan ini terjadi di mana wilayah perkotaan perekonomiannya lebih berkembang dibandingkan wilayah pedesaan. Di mana pada umumnya penduduk pedesaan merasa pendapatan yang ada di desa lebih rendah, terutama dari sektor perdagangan dan jasa dan sebagainya, sehingga mereka pergi ke kota untuk bekerja dengan harapan memperoleh pekerjaan yang tinggi. Ketimpangan terjadi ini menyebabkan penduduk terdorong atau tertarik untuk melakukan pergerakan dari Kecamatan Direjo kepada Kota Gresik. Next slide. Slide selanjutnya adalah mengenai interaksi sosial yang ada di Kecamatan Direjo dengan Kota Gresik. Jadi interaksi sosial yang terjadi ini pada umumnya cenderung bergerak memusat ke Kota Gresik yang merupakan pusat kegiatan dan pelayanan publik. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pemukiman, pangan, barang produksi, industri, manufaktur, aliran spasialnya itu cenderung bergerak ke arah yang lebih rural, yaitu di Kecamatan Direjo. Pergerakan tersebut memunculkan interaksi antara desa dan kota sehingga terbentuk keterkaitan antar wilayah di antara Kecamatan Direjo dan Kota Gresik. Next slide. Untuk penyediaan pelayanan ini, ketersediaan fasilitas yang lebih memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menjadikan perkembangan kotanya tertarik ke wilayah yang dekat dengan Kota Surabaya. Jadi selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga ikut mempengaruhi, namun pengaruh perkembangannya tidak terlalu besar karena adanya limitasi geografi berupa sungai, yaitu Sungai Kalimas, yang mengakibatkan kurangnya akses dari dan menuju kabupaten tersebut. Next. Lalu untuk listriknya, seperti yang dikatakan tadi, Kecamatan Direjo ini masuk ke dalam wilayah kerja PLN UP3 Sidoarjo. Jadi untuk aliran listriknya ini Kecamatan Direjo tidak berkaitan dengan Kabupaten Gresik. Untuk airnya ini, kebutuhan air bersih di Kecamatan Direjo ini sebagian telah terlayani oleh PDAM. Nah, untuk jaringan listrik telah menjangkau hampir seluruh kecamatan dengan menggunakan jasa perusahaan listrik. Ketersediaan sumber air bersih dari PDAM, sumur gali, atau sumur pompa di Kecamatan Direjo dapat memenuhi kebutuhan air bersih. Next. Untuk fasilitas pendidikan, singkatnya adalah masyarakat Kecamatan Direjo ini dapat menuntut ilmu di Kota Gresik karena jenis dan tingkat pendidikannya yang ada di Kota Gresik ini cukup lengkap. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Kota Gresik dapat menarik Kecamatan Direjo dalam hal penyediaan pelayanan. Next. Nah, untuk fasilitas kesehatan, di sini penduduk Kecamatan Direjo disimpulkan akan tertarik ke Kota Gresik dalam hal penyediaan pelayanan, karena Kota Gresik ini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan lebih baik dibandingkan Kecamatan Direjo. Untuk keterkaitan politik dan administrasi, pusat pemerintah Kabupaten Gresik itu yaitu di Kecamatan Gresik berada di 20 km sebelah utara Kota Surabaya. Keterkaitan Kecamatan Direjo ini dengan Kota Gresik hanya di bidang administrasi seperti pengurusan KTP, KSK, SIM,
dan STNK. Next. Untuk teknologi ini, Gresik tentu memiliki pusat pemerintahan tersendiri yang memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi, kependudukan, dan berbagai hal lainnya. Nah, dari modernisasi kawasan ini sejalan dengan inovasi teknologi yang ada, terbukti dengan adanya portal website gresikkabupaten.go.id ini yang sangat lengkap. Lalu Gresik juga terdapat sebuah pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Lalu bisa dilihat di sebelah itu untuk jaringan telepon selulernya untuk Kecamatan Triorejo itu sinyalnya kuat. Next. Ya baik, untuk yang selanjutnya kita masuk ke konsep penanganannya. Dari konsep penanganan ini terdapat analisis konsep penanganan, yaitu kami menggunakan SWOT yang sudah kami bahas di metode analisis tadi. Itu kami menyimpulkan mendapatkan 6 strength, yaitu 6 dari kondisi internal dan juga 5 weakness dari kondisi internal, dan juga untuk peluangnya itu kami mendapatkan 3 dan juga untuk ancamannya kami mendapatkan 2. Nah, dari analisis SWOT sendiri, yaitu kami menganalisis dari 2 responden dengan bobot masing-masing yang terdapat di layar, dengan kondisi IVAS dan EVAS seperti pada di layar. Dengan 5 tertingginya yaitu dari S1 dan juga O2, dari S1 dan juga T1, dari weakness 5 dan juga O2, dari S2 dengan O2, dan juga yang kelima S5 dan juga T2. Selanjutnya adalah arahan konsep pengembangan. Jadi dalam analisis itu kami menggunakan 2 metode. Dalam konsep pengembangan itu kita menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah mengenai analisis konsep pengembangan. Yang kedua adalah arahan pengembangan. Arahan pengembangan di sini pada hakikatnya merupakan upaya kreasi yang terencana sistematis oleh segenap beberapa faktor-faktor yang ada tadi untuk arahan pengembangan ke depan yang baiknya seperti apa. Jadi untuk yang pertama, prioritas komponen pembangunannya setelah kita analisis berdasarkan analisis SWOT dan juga kondisi di lapangan, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, pengembangan sarana prasarana, khususnya di Kecamatan Triorejo. Yang kedua adalah pengembangan industri kecil dan rumah tangga supaya tercipta aliran ekonomi. Yang ketiga adalah penguatan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat untuk membantu bantuan ekonomi masyarakat dalam akses permodalan. Yang selanjutnya adalah pengembangan jaringan produksi dan pemasaran, penguatan teknologi tepat guna, serta yang terakhir adalah pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Next slide. Selanjutnya adalah selain itu konsep setelah yang sudah saya sebutkan di atas tadi, konsep pengembangan wilayah yang cocok dalam mengatasi pengembangan wilayah berdasarkan urban rural linkage ini adalah regional network strategi. Jadi kita menggunakan 2 strategi. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang kita lihat melalui aspek apa yang harus dikembangkan dari sisi ruralnya. Yang sekarang adalah dari sisi pola aliran penduduk dan komoditas, pendapatan, informasi. Yang pertama adalah penjelasan pengembangan melalui aliran penduduk. Yang pertama adalah rencana peningkatan jalan dan juga rencana pembangunan jalan. Di sini aliran penduduk itu dapat didukung ketika rencana peningkatan jalannya itu sudah terlaksana dengan baik dan juga pembangunan jalannya sudah tersambung dari Kecamatan Triorejo hingga di Kota Gresik, sehingga penduduk dapat melakukan mobilitas dengan mudah untuk menunjang aksesibilitasnya. Next slide. Yang kedua adalah untuk menunjang aliran produksi. Jadi di aliran produksi ini caranya yang pertama adalah pengoptimalan sektor industri dengan melakukan aglomerasi industri besar dengan industri kecil untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Yang kedua adalah pengembangan industri kecil dan rumah tangga untuk menunjang ekonomi dari sektor-sektor informal. Yang ketiga adalah pengembangan jaringan produksi dan pemasaran. Fungsinya adalah produksi dapat dilakukan secara akselerasi berlebih dan juga pemasarannya dapat dijangkau secara luas. Next slide. Selanjutnya adalah aliran modal dan pendapatan dapat terlaksana dengan cara membangun akses yang luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan koperasi, meningkatkan investasi modal, meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan nelayan, dan yang terakhir adalah meningkatkan infrastruktur daerah baik di bidang bina marga maupun pengairan. Next slide. Next slide adalah penutup dari presentasi kelompok kami, yaitu kesimpulan dan lesson learned. Untuk kesimpulannya adalah Kota Gresik dengan Kecamatan Triorejo ini hanya terjadi rural to urban, yaitu Kecamatan Triorejo untuk Kota Gresik. Namun kedua wilayah ini memberikan pengaruh antara kedua wilayah,
yaitu dari keterkaitan fisik, ekonomi, mobilitas penduduk, teknologi, sosial, penyediaan pelayanan, politik, administratif, dan organisasional. Dengan adanya keterkaitan erat ini, timbul permasalahan di antara Kota Gresik dengan Kecamatan Riorejo, yaitu terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh lebar jalan yang sempit, belum adanya fasilitas transportasi, lalu belum adanya jaringan kereta api, dan timbulnya urban sprawl, migrasi penduduk, dan lain-lain. Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi itu, disusunlah penanganan yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Next. Untuk lesson learn sendiri, yang pertama itu terdapat beberapa teori dalam pengembangan wilayah. Salah satunya yaitu urban-rural linkage. Yang kedua, perkembangan sebuah wilayah tidak dapat lepas dari wilayah lain di sekitarnya. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan konsentrasi pada kegiatan-kegiatan tertentu, seperti industri dan perdagangan jasa pada suatu wilayah. Yang ketiga, urban-rural linkage menimbulkan adanya kesempatan untuk timbulnya interaksi antar wilayah dan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya wilayah tersebut. Yang terakhir, terdapat hubungan saling melengkapi atau komplementaris karena setiap wilayah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.